Royal Q ini seperti mobil balap. Royal Q Champion, professional team for a money. Hai, Koregi. Halo Ari. Datang lagi nih di podcast kita. Wah, senang sekali. Udah lama kayaknya Udah ya. lama kan? Baru seminggu loh. Ya seminggu ya. Iya, seminggu ya. Oke. Tapi seminggu kalau seru tuh is a long time ya. Enggak, iya benar sih. Sebenarnya saya punya banyak pertanyaan ke Koregi nih, makanya saya undang lagi ke sini nih kok. Wah, I'm Ya, very oke, happy. baik. Saya panggil Pak Regi aja lah ya, biar enak ya. Nih, Pak Regi, ada satu isu hangat banget nih, ya kan? Dan itu sudah menjadi menjadi teori kita lah, hipotesi kita dari awal, hipotesa kita dari awal. Ya, ini saya lihat dan saya dengar, ya, ada member-member Royal Q itu marah-marah, Pak. Oh ya? Marah-marah. Mereka bilang ini Royal Q pembohongan. Saya masukin uang ke dalam Royal Q, harapannya trading dapat uang, kok malah habis dolarnya, Pak, di dalam situ. Ya kan? Singkat cerita mereka marah-marah nih, Pak. Nah, gimana tanggapannya, Pak? Ya, kalau saya pikir itu hal yang lumrah sih. Hal yang Mungkin lumrah. kalau saya ngalamin kayak mereka juga saya bakal marah-marah juga. Oh gitu. Kalau saya pikir kembali yang paling penting siapa yang ngajak nih. Cara dia ngajak bagaimana. Kalau ngajaknya kasih iming-iming, hanya cerita bagus-bagusnya aja, tapi nggak kasih tahu resikonya, ya waktu orang kejeblos ya pasti marah-marah. Iya benar juga sih. Benar. Saya pikir Royal Q ini amazing ya. Kalau dikatakan robot gitu ya. Ya memang dia sangat membantu, dia otomatis ya tradingnya. Tapi dia nggak seperti robot yang lain yang melakukan semuanya. Tapi Royal Q ini istilahnya lebih kayak alat. Jadi yang sangat penting tuh the man behind the wheel, behind the steering wheel, di belakang setirnya itu. Oke. Jadi mesti ngerti. Jadi umpama saya suka pakai perumpamaan begini, Royal Q ini seperti mobil balap. Atau kita nggak usah ngomong mobil balap, mobil bagus lah. Ya kita tahu lah, misalnya saya sebut nama ya, misalnya brand BMW ya. Nah, buat orang yang biasa bawa mobil biasa gitu ya, yang 1000 cc, 1500 cc, tapi waktu dia bawa BMW, pasti dia pertama kali bingung juga. Ini posisi-posisinya beda semua, dia cara ngegasnya beda, cara ngeremnya beda, cara nyetirnya beda. Nah, kalau nggak diajarin, pasti setengah mati dia bingungnya. Dan resikonya tuh kalau nggak bisa nyetir yang benar, ada dua resikonya. Satu, mobilnya bisa jadi rusak gitu ya, kasihan gitu mobilnya. Atau kedua, bisa nabrak. Ya, nggak ada yang enak tuh Pak, ada dua-duanya Pak. Ya, pasti nggak enak. Dan saya pikir ini kalau kita lihat secara objektif ya, memang Royal Q ini fenomenal di dunia ya. Saya baru tahu juga bahwa saat ini Royal Q ini usernya sudah hampir 50 negara. Oke. Pada saat ini. Cepat banget ya. Cepat sekali. Iya. Dan usernya diperkirakan menjelang 400.000. Kemarin saya bicara dengan upline kita dari Malaysia di telepon, katanya sampai bulan kemarin total member dia ada 100.000 bot, dia bilang. Tapi hanya dalam 1 bulan terakhir nambahnya 120.000 bot. Jadi, 1 bulan terakhir. Dalam 1 bulan terakhir. Oke. Jadi ini luar biasa, speednya luar biasa. Nah, dalam perkembangan yang begitu hebat gitu, nggak heran banyak orang istilahnya joinnya tuh kayak nabrak. Nah itu tuh bener. Jadi sebenarnya bener nggak sih? Maksudnya kadang-kadang kalau misalkan kita go too fast, itu malah jadi bumerang gitu loh Pak. Ya. Dalam hal ini ya seperti ini akhirnya bisa. Orang join nggak ngerti, malah yang ngajakin juga nggak ngerti Pak. Kayak gitu. Dan akhirnya ya case ini terjadi Pak. Ya. Karena itu saya pikir sangat pentingnya untuk edukasi ya. Dan saya biasa di dalam semua bisnis juga saya suka sebagai trainer gitu ya. Saya mau semua
teman-teman ini semua yang ikut join ini mereka benar-benar ngerti produknya bagaimana. Kalau nggak dikasih tahu, ya saya rasa sama ya. Misalnya kita nawarin pisau, wah ini pisau kayak katana nih, tajam banget. Nah, kalau nggak diajarin, itu orang bisa kebeler, bisa kepotong. Iya benar sih. Tapi kalau benar cara pakainya, waduh, kertas aja set. Cuma gini Pak, kita bisa realistisnya gini loh Pak. Ketika orang marah-marah, ya kan, lalu anggap dia cabut deh Pak. Ya. Cabut nih, dia udah kesel dengan yang ngajakin dia juga duitnya nyangkut lah bahasa dia ya kan, dan floating itu menurut dia loss Pak, ya kan. Nah akhirnya kan orang seperti ini kan jadi pertama dia nggak ngerti, ya karena nggak ngerti, terus nggak ada yang bisa membuat dia mengerti juga, akhirnya ini kan akan jadi bumerang buat Royal Q sendiri. Dia kan akan keluar, akan ngomong sama orang, ya nggak bener tuh Royal Q tuh, saya udah ikut rugi, uang saya habis. Nah itu gimana itu Pak? Saya rasa tipikal seperti ini terjadi juga di semua bisnis-bisnis yang berkembang dengan baik ya. Sebagus apapun pasti ada yang negatif gitu ya. Jadi tapi satu hal yang mungkin perlu disampaikan kepada teman-teman kita ini yang not happy ya saat ini gitu, bahwa uangnya mereka nggak loss. Jadi inilah yang mungkin dunia juga belum banyak tahu ya, tapi kripto itu adalah di market spot. Jadi beda dengan market futures atau yang orang banyak tahu seperti forex. Yang jadi masalah itu adalah market future, market spot aja mereka nggak ngerti Pak. Iya. Ya gitu. Jadi kalau di market spot ini sebenarnya sama seperti dagangan biasa di pasar gitu. Saya suka teman gitu. Kalau kita beli beras, ya kita hari ini beli berapa ya harganya, misalnya 10.000, saya nggak tahu harganya. Terus besok turun harganya 9.000, ya selama kita nggak jual berasnya, kalau kita pedagang nih ya, selama kita nggak jual berasnya, kita tetap punya 10 beras yang kita beli itu. Berasnya masih ada ya. Atau emas lah ya. Turun harganya, kita nggak jual ya nggak rugi. Tetap punya emasnya. Waktu harga naik lagi, ya itu impasnya. Waktu naik lagi kita profit. Iya benar sih. Benar. Cuman yang jadi masalah ini kan sebenarnya adalah ketika mereka nggak ngerti nih Pak, ya kan. Lalu kemudian kecewa. Wajar lah ya, kecewa. Kalau jumlahnya dikit mungkin nggak ngefek Pak. Tapi yang saya rada khawatirnya adalah gini, ketika jumlahnya ini banyak, itu efek domino loh Pak. Dan itu bisa membuat Royal Q itu dianggap sebagai bisnis scamming Pak. Yang terjadi sama begitu banyak bisnis-bisnis memang MLM, itu Pak. resikonya juga, tapi saya percaya sih dengan berjalannya waktu kebenaran itu akan muncul sendiri ya. Dan ya saya rasa di market manapun terjadi demikian. Ketidakpahaman awalnya itu, kurang belajarnya gitu, pasti ada korban-korban istilahnya. Ya kita bisa bilang itu sebagai pembelajaran. Waktu kripto muncul juga, wah hype-nya luar biasa ya. Banyak yang ikut-ikutan gitu, sampai yang terakhir aja tahun ini juga ada koin anjing tuh. Semua orang ikutan gitu ya. Padahal nggak jelas istilahnya waktu itu ya. Dan akhirnya mereka beli di harga yang tinggi. Dan waktu harganya jatuh, karena memang pada dasarnya ini koin baru dan belum punya fundamental yang bagus. Pak, menarik nih. Saya mau tanya nih. Karena beberapa waktu lalu saya kedatangan satu teman ya. Dan teman ini nih, dia itu mengatakan bahwasanya kripto itu tuh sebenarnya bisnis yang belum layak untuk dibisniskan Pak. Kenapa? Karena yang mengendalikan itu adalah orang kaya Pak. Saya pernah confirm ini ke bintang tamu kita yang lain yang namanya Bro Lorenzo ya, dan dia juga mengiyakan juga ya. Kayak tadi Pak Rigi bilang nih ada koin Dogi yang baru nih, namanya SHIB kan, SHIB coin kan. Terus dulu kan ada Dogecoin namanya, ya kan. Itu dipump sama orang kaya Pak. Terus begitu orang kaya udah begitu pump, harganya naik, pada beli, di situ dia lepas Pak, anjlok langsung gitu.
Jadi dia bilang masih tidak punya cryptocurrency masih tidak punya seperti kalau kita bilang saham kan jelas company-nya, laporan keuangannya dan sebagainya. Nah kalau itu lebih enggak. Nah itu tanggapannya Pak Regi gimana itu? Jadi begini, kita nggak bisa generalisasikan semua kripto itu sama. Jadi kalau koin-koin yang baru ini itu belum punya fundamental yang kuat. Kalau fundamental di kripto itu adalah dia ada marketnya yang luas, dipakai untuk project-project, dan pada dasarnya kan semua kripto ini dikendalikan sama supply dan demand. Nah, kalau berarti tergantung market nih. Marketnya, kalau penggunanya masih sedikit, masih tersentral di nggak banyak lah yang punya gitu ya, itu masih sangat besar pengaruhnya dari yang tadi investor-investor gitu ya. Yang kelas kakap itu. Tapi kalau sudah luas, misalnya katakanlah seperti Bitcoin, Ethereum, banyak lagi ya, itu sudah global yang punya. Jadi nggak bisa dikontrol, nggak ada satu yang bisa ngomong, yuk beli, semuanya beli gitu. Itu kayak bandar ya namanya. Itu bandar jadinya Pak, benar. Ya jadi inilah pentingnya kita juga pemahaman yang benar tentang marketnya juga. Ya, nah yang jadi masalah itu adalah memang member-member ini yang dulu sebutan saya ya ikut-ikutan Pak ya, tanda kutip ya, ikut-ikutan, tidak ngerti loh Pak yang begini-begini. Aplikasinya nggak ngerti, floating aja nggak ngerti. USD-nya habis dianggap uang hilang, Pak. Iya. Nah, ini kan jadi masalah tuh, Pak Regi. Iya. Harus bagaimana gitu? Saya suka bilang itu sejelek-jeleknya kita di trading spot seperti gini. Let's say kita floating loss-nya kita lagi minus 40% ya. Misalnya di satu koin itu kita sudah belikan itu $100. 100 USDT. Nah, dengan floating loss minus 40% itu, jika pada saat itu juga kita mau cut loss, kita sell semuanya gitu, itu berarti rugi kita hanya 40% dikalikan $100 jadi $40. Ya. Itu hilang. Kita masih balik 60%. Yang balik $60. Tapi jadi rugi Pak jatuhnya Pak. Ya itu rugi. Itu kalau sell manual ya. Tapi kalau Royal Q ini basically dia tidak pernah nyuruh kita untuk cut loss. Di hold aja, nanti pasti akan satu waktu akan pump lagi, terjemput lagi istilahnya gitu ya. Harganya. Cuman waktunya kan nggak pasti Pak. Ya inilah makanya saya senang kutip teman saya yang mengajak saya di Royal Q ini, dia memang trader kripto. Ya. Mungkin gak lama lagi kita akan hadirkan di tempat sini juga. Dia bilang, this is the game of trading, Pak. Inilah trading. Ini permainan kesabaran. Jadi di dalam trading ini you have to know timingnya, berapa yang Anda akan taruh ya. Ya, semua ada banyak aspeknya juga. Nah, ini harus kita ngerti. Ya, istilahnya janganlah masuk ke sesuatu yang Anda belum mengerti, atau kalaupun mau belajar jangan all out gitu. Belajar dulu dikit-dikit. Dengan yang dikit-dikit ini baru nanti kembangkan lebih baik lagi. Saya suka pakai perumpamaan kita kalau belajar berenang gitu ya. Yang penting bukan seberapa cepatnya Anda bisa berenang. Langsung mau ngebut kayak. Kebanyakan yang mau ngebut gitu ngaco jadinya. Iya benar. Makanya kan tadi di awal-awal kan Pak Regi sempat sampaikan pertumbuhannya cepat sekali nih Pak. Nah, justru takutnya jadi bumerang. Kayak gitu. Seandainya ya dari 100% member Royal Q yang jalan nih, ternyata yang ngerti cuma 20% Pak. Nah, akibatnya jadi bumerang loh Pak itu Pak. Ya, buat si leadernya ya. Jadi bumerang. Nama besar Royal Q-nya juga kena nanti secara pasti. Suatu waktu semua grup atau leader-leader yang memberikan edukasi yang baik kepada anggota-anggotanya gitu. Nah, mereka yang akan terus bertahan dan makin besar. Seperti Royal Q Champion. Yes, itulah karena apa? Kita mau edukasi ini sangat penting. Iya, kenapa kita bikin training center ini Pak ya? Iya. Agree sih, setuju sih. Terus gini nih, sebenarnya sekalian lah Pak kita mengedukasi orang lah ya. Royal Q ini kan disamaratakan nih Pak ceritanya dengan robot-robot yang ada di lapangan nih, ya kan? Dan tentu saja yang
yang diekspektasikan orang lain itu adalah seperti itu. Ya, jadi ketika leadernya, bukan leader sih, ketika yang ngajakinnya bilang, oh ya ini robot bisa hasil uang nih, bla 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 bla. Jadi mereka berpikir itu Royal Queue ini seperti robot yang memang ada di luar, yang tinggal masuk, daftar, masukin uang, copy track, terima beres Pak. Nah, padahal kan sebenarnya bukan ya, Pak Regi ya? Bukan. Nah, Jadi- coba bisa nggak dikasih penjelasan nih Pak? Jadi Biar yang inilah. nonton ngerti sebenarnya ini aplikasi, robot, software atau apa sih Pak sebenarnya yang paling bener lah. Jadi ini software iya. Kalau robot, ini kita katakan robot yang semi otomatis, tapi Oke. kita bisa jalankan secara otomatis dengan copy trade tadi. Oke. Tapi pada dasarnya ini untuk pembelajaran di awal supaya orang Bisa terima lihat. beres nggak Pak? Bisa sih bisa, Oke. tetap terima beres. Oke. Cuman maksimalnya itu belum maksimal. Oke. Karena copy trade ini kita jiplak aja sama orang lain Oke. dan dia pun sangat terbatas. Tapi kalau kita makin mengerti ya, ternyata kita bisa improve kinerjanya dari robotnya kita nih istilahnya. Jadi Oke. mungkin kita yang biasa-biasa gini masih banyak yang dapat 1% sehari, 2%, 3%. Saya pernah dapat 5% hanya dengan copy trade saja gitu. Tapi ternyata makin belajar, wow. Saya dengar banyak yang ngomong gitu seperti trader ada bisa dapat 10% sehari, ada yang 20% Oke. sehari. Wah, Oke. itu gimana caranya? Kalau di Ya. robot-robot yang lain tuh nggak ada cerita begitu karena robotnya pasif, nggak bisa Ya, ngapa-ngapain. benar. Nah, justru Benar. di dunia ini sebenarnya robot yang seperti Royal Queue inilah yang disukain. Karena kembali lagi the man behind the wheel, Ya. yang mengendalikan ini siapa? Jadi Ya. pesawat tempur Heeh. canggih sekali, tapi tergantung pilotnya. Nah, kalau Pak Regi bilang begitu, berarti si pilot ini mesti punya yang namanya mentor, Pak. Yes. Ya, ibarat kita nge-gym perlu ada PT, Pak. Exactly. Benar kan? Harus ada mentornya atau yang memang ngerti trading, paling tidak yang ngajakin tuh ngerti lah. Jangan cuma ajakin habis itu udah tinggal begitu aja. Akhirnya ini orangnya tidak ngerti dan itu yang membuat orang ini jadi kecewa, Pak. Ya, itu siklus ya. Saya rasa ini menarik sekali. Mungkin beberapa waktu ke depan gitu. Kalau misalnya ada yang berhenti ya, nah terus 1 tahun lagi ngeliat, wow, ada orang yang berhasil dengan Royal Queue. Wah, nyeselnya kayak apa gitu. Ya, ya. Makanya mereka mesti dapatin yang ngajakin itu yang memang udah ngerti, bener, melakukan Iya, training ini untuk sangat mereka. penting. Itu sangat penting ya. Berarti sebenarnya si yang ngajakin ini juga, ya dia nggak boleh nggak ngerti apa-apa Pak ya. Iya, iya. Harus ngerti ya. Harus. Ya memang ada istilahnya no pain no gain. Ya semua orang tahu itu kan. Ya benar. Nah Benar. sekarang mau dapat besar tapi nggak mau susah. Bahasa Tapi kan kasarnya. ada tipe begitu Pak. Tipe investor kan bahasanya kan. Iya, itu investor yang nggak smart namanya. Smart investor, you have to know what you invest. Ya, exactly, betul. Saya sangat setuju juga sih. Simple ya, smart ya. Be smart. Karena kita masukin uang ke dalam situ. Ya, apalagi sekarang kan dengan begitu banyak robot, ada loh Pak, potensi-potensi memang robot itu diciptakan untuk scamming Pak. Ya, ya. Ya kan? Karena namanya sesuatu yang lagi booming begini kan orang, lagi booming nih. Dia bikin juga, dia ini juga persis seperti itu Pak. Ya. Benar ya? Benar. Oke. Walaupun kita di awal kita nggak bisa ngomong ya. 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 Tapi kalau kita mungkin sudah cukup matang, saya cukup mempelajari juga robot-robot ini, Ya. mulai lihat gelagat-gelagatnya gimana, saya mendingan nggak ikutan deh. Iya, oke. Oke, jadi mesti perhatiin itu juga Pak ya. Iya, iya. Oke. Kalau baik. dengan Royal Queue ini dari awal saya nyaman. Jadi nggak ada yang namanya money game karena kita hanya beli software ini, sewa robotnya berapa ya, murah sekali ya. Ya, cuma Sekarang harganya $120. ya. Berarti kalau hitung sebulan kan sebenarnya cuma $10 ya. Ya,
Kalau saya sandingkan dengan Netflix masih lebih mahal Netflix, Pak. Iya. Iya ya, kalau Iya. tiap bulan ya. Iya. Netflix ya sekitar $15 lah. Berapapun 4K. jumlah deposit yang Anda taruh. Nah, ini amazing itu kan dia. di mana-mana. Ini amazing. memang. Kalau taruh yang jumlah besar, ya robotnya pasti mahal juga. Ya. Angus uangnya. Nah, saya senang sekali dengan Royal Q ini karena dengan jumlah dana yang sedikit, tapi semua orang sudah bisa menikmati. Sebenarnya menurut saya ini wajar sih, Pak. Ya. Harusnya harga yang wajar ya. Kalau misalkan yang lain kan istilahnya memang dibisniskan lagi yang makanya harganya jadi lebih mahal, Pak. Ya, Mungkin dan saja seperti itu. Sebenarnya uang yang berputar ini dari robotnya ini ya nggak heran lah diputar itu pasti Uang member juga. yang lebih duluan masuk ya Ya. pasti, atau yang bisa bawa grup banyak dia pasti menikmati dari situnya. Oke. Tapi basicnya kan di tradingnya ini dan Karena itu sistem. produknya ya. Oke. Ya. Nice. Pak, kalau gitu saya mau confirm nih sekali lagi nih, Pak. Jadi sebenarnya setiap member itu tuh harus belajar, Pak. Ya. Untuk pakai produknya ini ya. Mau pakai sepeda juga mesti belajar kan? Oh iya benar. Benar juga. Saya diskap malah semua. Iya. Tapi ini mengkonfirmasi sih, Pak, supaya jangan sampai lagi lah nanti ada member-member di luar sana yang cuma diajakin terus main masuk aja dan nggak ngerti apa-apa gitu. Berarti Iya. mereka harus belajar, Pak ya. Ya. Confirm ya. Sambil walaupun pertama gitu belum ngerti apa, saya teringat satu quote ya. Kalau kamu diajak sesuatu yang bagus tapi kamu belum mengerti, nggak apa-apa. Kamu join dulu, kamu jalankan, kamu belajar sambil jalan. Oke. Itu kata-kata itu kalau nggak salah dari Richard Branson ya. Learning by doing ya, istilahnya begitu ya. Tapi Oke. jangan membabi buta. Tetap mau Ya. belajarnya itu yang penting. Tapi kalau sudah ada tempat kursusnya, Pak, Wah, itu lebih sih cepat lah ya. ada sekolahnya ya. Iya ada sekolahnya. Ya ngapain belajar sendiri otodidak kalau ada sekolahnya? Kan lebih cepat, Pak. Iya. Benar ya? Iya, betul. Mantap. Oke, berarti memang orang harus belajar dulu. Terus kalau leadernya sendiri juga harus bisa ngerti dulu lah. Baru kalau bisa ngajakin orang, jadi orang tuh tidak terlantar begitu aja. Ya. Tentunya juga jangan terlalu takut ya. Oke. Saya mesti ngerti semua dulu baru saya jalan. Oke. Nah, kita learning by doing, saya sendiri ceritanya, saya bukan trader. Saya dulu agak alergi sama kripto gitu ya. Ya. Udah dengar kripto, aduh malas deh, saya menghindar gitu. Nah, Ya. tapi sekarang, wah saya lihat ini nggak mungkin, ini udah fenomenal. Saya lihat, wah ini sistemnya juga bagus, tradingnya ada yang ngomong anti cut loss. Wah, itu paling enggak gitu, karena saya pernah merasakan sedihnya cut loss. Oke. Jadi Floating ini cerita floating nih, Pak, cerita B. ya kalau di Floating itu ya? market futures yang namanya Floating uang hilang nih. margin down turun terus ya, Ya. ketahanan dana kita makin habis begitu nyampe margin call, udah nggak ada Bye-bye, sisanya, uang kita nggak ada sisanya lagi. Hilang benar-benar ya. Kalau di Royal Q sejelek-jeleknya kita mentok gitu, ya kita tinggal nunggu aja. Oke. Oh itu yang membuat sebenarnya dia sebenarnya bukan uang hilang. Iya. Cuman harganya lagi jatuh ke bawah. Iya. Tinggal tunggu pam aja, Pak ya. Iya. Naik Nanti aja semakin berjalan kita makin ngerti, ini nggak usah jauh-jauh ya. Istri saya sendiri yang nggak gitu ngerti gitu ya, Iya. dia udah feeling ini bagus loh. Ya. Saya mesti belajarin nih. Oke. Padahal dia juga praktisi kedokteran ya. Oke. Praktisi Jauh. kedokteran tapi main di kripto, Pak ya. Jauh banget, Pak. Belum main sih, tapi ya Iya. jadi mau seriusin gitu. Oke. Ya menarik sih ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman Istilahnya yang nonton kayak ini- dagang di pasar biasa gitu. Cuma Iya, ini benar, jenis-jenis benar, barangnya tuh koin digital yang nggak ada fisiknya gitu ya. Ya, setuju. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman yang nonton podcast ini jadi bisa ngerti gitu loh. Oh ya, kemarin dia itu misalkan floating itu bukan loss loh. Floating itu sebenarnya uangnya itu memang masuk ke koin. Tinggal nunggu koinnya naik harga akan otomatis kejual lagi balik. Ada yang bilang Begitu. uang saya berkurang ya. Nah, tolong dipahami. Misalnya nih, yang ditradingkan misalnya Bitcoin ya. Ya. Nah, sejumlah yang dibelikan ke Bitcoin itu
Nah, waktu kita lihat di Binance, ya memang di Bitcoin-nya BTC itu ada nilainya. Ya. Jadi itu tetap uang kita juga gitu. Bukan berarti itu kita nggak bisa pegang. Kalau Oke. kita Jual. sell, itu juga Bitcoin-nya jadi punya kita. Ya. Tapi bahasa yang tadi uangnya berkurang ini sebenarnya kan lebih ke karena harga koinnya turun kan Pak? Benar nggak? Iya, iya, Benar kan? Harganya turun ya kan? iya. Oke, karena banyak yang salah Value-nya. pengertian juga. Banyak yang salah pengertian, dia kira uangnya hilang, Pak. Padahal dulu dia beli misalnya contoh satu Bitcoin itu 100, misalnya contoh lah ya. 100. Kok sekarang jadi 85 ya? Nah, itu juga banyak yang salah kaprah tuh, Pak. Kalau dipikir bahwa harga akan turun terus, nggak akan naik lagi, ya itu uangnya hilang. Ya. Tapi kalau nanti harganya akan balik lagi, ya tenang aja. Dulu ini cerita sejarah juga ya. Bitcoin tuh di kuartal pertama tahun ini terjadi dump atau penurunan Yang luar biasa value Bitcoin itu yang luar biasa Ya, dari benar sekali. kalau nggak salah 60.000 menjadi 30.000 sekian. Benar. Jadi itu penurunan hampir 50%. Betul. Banyak yang bingung semua, wah apakah market crypto ini akan kiamat Benar. nih gitu Dia ya. pikir begitu ya. Nah, kenyataannya hari ini Bitcoin naik turun, sekarang sudah 47.000 kalau nggak salah hari ini ya. Ya, hari ini 47.000. Dan ada yang meramalkan akhir tahun ini udah mungkin mendekati 60.000 juga. Dan Oke. tahun depan, nah siapa yang tahu. Tapi Benar. yang jelas kan pemakainya Bitcoin ini banyak sekali. Ya, betul. Ya, nggak mungkin lah turun jadi nol gitu ya. Ya. Itu jadi koin busuk gitu. Waduh, kalau Bitcoin sampai terjadi seperti itu, koin yang lainnya sudah gimana itu nasibnya? Iya. Kalau saya bilang mungkin seperti misalnya di saham juga ada saham-saham yang pada mulainya juga tidak meyakinkan ya. Banyak tuh, Pak. Istilahnya gorengan-gorengan gitu ya. Saham gorengan ya. Tapi jika saham itu bisa dipertahankan terus, marketnya akan terbentuk. Ya, kinerjanya dari Iya. secara company bagus ya. Bahkan kadang-kadang company-nya pun masih belum solid banget, tapi market ini terus demand ya. Nah, akhirnya marketnya akan terbentuk. Ya tentunya si company juga itu PR-nya harus dia backup dengan Ya. kekuatan yang sesungguhnya ya. Ya, kinerja, laporan keuangan dan sebagainya ya. Jadi mungkin saya termasuk yang dulu berpikir gitu, mungkin ini kripto ini cuma permainan lah ini nih. Tapi lama-lama bener ya, ini jalan terus loh, marketnya tambah gede loh. Dan waktu sekarang kita lihat total aset kripto di dunia ini totalnya adalah 2 triliun dolar. Apa itu bakal jadi nol lagi? Jadi nggak mungkin. Agak susah ya. Bukan nggak mungkin. susah, kayaknya apa ya, bingung. Ya. Nah kalau bursa saham, gedung bursanya bisa dibakar gitu, bisa hancur gitu ya. Tapi sebenarnya sahamnya tetap ada kan? Ya, setuju. Oke, jadi ini clear banget nih Pak. Jadi yang punya masalah kemarin-kemarin itu lebih karena mereka belum belajar. Nggak diajarin juga sih ya. Ya. Jadi nggak tahu juga salah siapa ini. Tapi ya nggak usah putus asa, sabar Iya, aja. iya. Iya. Teman saya istilahnya menata mental. Kalau dia masuknya ratusan dolar mungkin gimana Pak? Kalau masukin 5.000 dan nyangkut semua sakit hati juga Pak. Jadi ini istilahnya kita masuk dalam market yang canggih sekali gitu. Nah, orang kalau nggak siap gitu memang pasti kaget. Iya. Jadi, tapi kalau pemahaman doang sih sebenarnya Iya, sih Pak Regi, iya. kalau saya lihat. At Sama least, kayak ya. Pak Santoso waktu kesininya, itu kan karena belum mengerti. Kalau ngerti mah, ya mereka tahu lah. Dan bahkan Pak Santoso waktu mulai ini dana tradingnya dia ngomong sama saya cuma $100. Ah iya, nyangkut lagi 50% tuh. Tapi hari ini Pak Santoso Iya. rekornya Iya. sehari itu $26.000 sehari. Sehari ya, luar biasa. Masih keep increasing. Wow. Oh. Ini mau cari bisnis di mana yang bisa begini? Ya benar. Thank you Pak Regi udah datang. Thank you untuk konfirmasinya. Ya. Senang banget. Thank you Pak. Sama-sama. Thank you. Thank you. Royal Q Champion, professional team for a money.